Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallahul azim. Hadiratul muhtaramin wal muhtaramat, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah, khususnya takmir Masjid Al-Ukhuwah Bendul Merisi Utara yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama mengawali dengan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, beristiqomah menghadiri pengajian tafsir yang diadakan setiap hari Selasa pertama pada setiap bulannya di Masjid Al-Ukhuwah Bendul Merisi Utara ini. Tentunya harapan kita mudah-mudahan langkah keikhlasan, keistiqomahan panjenengan untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada kita semua, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan dunia, lebih-lebih akhirat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita yang hadir berikut keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pertemuan yang lalu. Kita telah membahas surat Al-A'la ayat yang ke-15.
masih belum selesai. Jadi ayat ke-15 ya, itu masih ada hubungannya dengan ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa? Man tazakka, yang pertama adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya. Kemarin sudah kita sampaikan ya, membersihkan jiwa itu bagaimana ya maksudnya. Terus yang kedua juga dikategorikan kelompok yang sukses adalah wadzakaros marobbih, adalah kelompok yang selalu berzikir, selalu ingat, selalu menyebut isma robbih, nama Tuhannya. Kemarin juga sudah kita sampaikan, untuk berzikir ya bisa dengan zikir-zikir yang syar'i ya, seperti yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil ya, atau beristighfar, bersolawat ya, atau zikir-zikir yang lain. Kemarin juga kita singgung baca Al-Quran termasuk zikir yang paling utama. Bahkan tidak zikir-zikir syar'i, tapi juga bisa mengaktifkan akal pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk zikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mau bertafakur, mau bertadabur, mau memikir-mikir akan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Nah, itu termasuk zikir wa dzakaros marobbih. Nah, kemudian yang ketiga, para bapak ibu, termasuk orang yang sukses. Qad aflaha, orang yang beruntung adalah fasolla, orang-orang yang mampu beristiqomah mendirikan sholat. Saya ulangi lagi, orang-orang yang mampu menjaga ya khususnya sholat 5 waktu dengan baik dan benar, mereka adalah orang-orang yang sukses. Sekali lagi, kesuksesan yang dimaksud di sini seperti yang kemarin telah kita sampaikan, ini kesuksesan yang didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang difahami oleh sebagian besar manusia. Nun sewu Pak Bu, nek menungso ukuran kesuksesan itu adalah ukurannya duniawi. Nek omahe gede sukses, mobilnya wake sukses, sawahe kuwata, tokoe kuwata, isi rekeningnya kuwata, niki termasuk tiang-tiang sukses. Itu kesuksesan yang difahami menurut manusia. Senajan tiang niku ahli sholat nun sewu, tapi nek urusan ekonominya lebih-lebih kurang, tetap dia dianggap bukan orang yang sukses. Lah, sekali lagi para bapak, ini kesuksesan ya menurut ya definisinya Gusti Allah. Ya.
Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, ya disebutkan dalam surat Al-A'la ini ada 3. Orang yang mau bebersih jiwanya, orang yang mau berzikir dengan nama Allah, yang nomor 3 adalah mereka-mereka yang mampu menjaga sholatnya dengan baik dan benar. Kenapa Pak? Kok sholat orang yang mampu menjaga sholatnya dengan baik dan benar itu tergolong orang yang sukses menurut pandangan Allah? Kenapa kira-kira? Panjenengan hidup ini Pak Bu ya, sebetulnya hanya 2, berbuat kebaikan dan menjauhi larangan. Betul. Jadi panjenengan dan saya kalau ingin sukses, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ya 2 ini Pak. Yang pertama berbuat kebaikan, beribadah. Yang kedua adalah menjauhi kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman. Wis, 2 ini. Nah ternyata ini ada di dalam sholat. Ya, ibadah sholat yang pertama pasti ibadah kebaikan. Wong perintah Gusti Allah. Betul enggak? Aqimus sholat, dirikan sholat. Di sini Allah menggunakan aqimu, mendirikan. Mendirikan berarti tidak sama dengan menjalankan. Kalau menjalankan wis pokoknya yang penting menjalankan. Mbah Nun Sewu kadang-kadang tidak menjalankan, kadang-kadang menjalankan, atau mungkin hanya sebatas, maaf ya, sebatas menghilangkan atau menggugurkan kewajiban saja, itu termasuk melakukan, melaksanakan. Tapi kalau mendirikan sholat, mendirikan sholat itu tidak hanya menjalankan perintah kewajiban sholat saja, tapi juga efeknya itu loh bisa dirasakan lah. Nah jadi sekali lagi sholat ini adalah perintahnya Allah. Nah perintahnya Allah berarti kebaikan, betul enggak? Sekarang enggak usah kita bahas semua, satu saja lah. Yang menjadikan seseorang itu ya digolongkan orang-orang yang sukses dengan menjaga sholatnya. Cukup satu saja yang kita bahas, sholat subuh. Ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW itu pernah berdoa, memohon kepada Allah. Apa dungai Kanjeng Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini fi bukuriha, pada pagi harinya, subuhnya. Bukur itu pagi Pak, waktu fajar, waktu subuh. Loh ternyata para bapak ibu, doanya Kanjeng Nabi niki diijabah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi berdoa supaya kulo panjenengan sebagai umatnya ini mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Kira-kira keberkahan ini keberkahan dunia apa akhirat Pak? Dunia akhirat. Coba yang kita bahas akhirat dulu. Karena doa Nabi Muhammad SAW supaya kita umatnya mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Masya Allah. Di antara sekian sholat yang diwajibkan oleh Allah, yang menduduki peringkat teratas adalah sholat subuh. Walaupun hanya 2 rakaat Pak, dibandingkan dengan maghrib, isya, dhuhr, asar, 3 rakaat, 4 rakaat. Ternyata yang dipilih oleh Allah karena barokah doanya Kanjeng Nabi niki wow. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat yang sangat spesial, yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, yang bisa mensukseskan seseorang di akhirat, tidak lain adalah sholat subuh.
Nopo di antara barokai. Niki hadis, nggih. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shallal ghadat fi jama'atin thumma qa'adah. Kemudian dia duduk setelah dia sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Ya, berzikir, mbaca tasbih, mbaca tahmid, takbir, istighfar, sholawat, atau mungkin habis subuh diadakan ono pengajian kuliah subuh, terus kok panjenengan derek, itu termasuk zikir. Ya, kita saat ini termasuk zikir, yang kita kaji ini ayat-ayat Allah. Zikir, ingat menyebut nama Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Tsumma shollah rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Orang yang seperti ini, para bapak ibu, mendapatkan keberkahan subuh berjamaah tadi, dilanjutkan dengan berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti seseorang yang menunaikan ibadah haji atau umroh tamah, sempurna. Bahkan Nabi mengulang 3 kali, sempurna, sempurna, dan sempurna. Nek panjenengan haji berapa tahun baru dipanggil? Leres. Kok gurung ongkos naik hajinya berapa juta? Wis repot lah Pak. Lebih tahun ini. Nggih. Ono sing wis nyampe paspornya bukan menggunakan paspor haji, ya disuruh pulang kembali. Sampai ono sing nekat ya nang gurun-gurun pasir, akhirnya sampai mati kehabisan, ya wis gak ono ngombe, gak ono apa-apa, ya sampai meninggal. Ya bahkan ngapunten ada jamaah itu. Ya, saya kalau hari Rebo itu biasa ngisi di masjid daerah Duku Pakis sana itu. Tepaan VK, babnya bab haji, derek pengawasan terus, mumpung bab haji. Tapi ya itu tadi, ya mungkin dia menggunakan paspor yang gak jelas, tak ya opo ya, sudah nyampe di bandara disuruh kembali lagi. Berangkat Minggu, pulang Kamis. Masya Allah, sampai gak tahu ngaji mana Pak, izin. Wis belas sampai sekarang enggak pernah ngaji. Loh ini loh ya, ngenteni suwe pirang puluh tahun. Loh padahal banyak amalan-amalan yang pahalanya itu sama dengan haji. Iki loh barokah dungane Kanjeng Nabi. Ya, Nabi berharap supaya umat Muhammad ini mendapatkan barokah fi bukuria di waktu paginya. Ya kalau panjenengan tiap hari mungkin kesulitan. Soalnya gak gampang coro jamaah subuh zikir sampai matahari terbit. Ya, lebih-lebih panjenengan mungkin ada yang bekerja, yo nyiapno iki. Bojo yo kadang-kadang nyiapno anak-anak sekolah, nek zikire iki tok, Pak. Bojone murang-muring, Pak. Ya dalam seminggu sekali mungkin ya. Di sini biasanya ada kuliah subuh enggak? Kalau hari biasa, lah itu bisa dimanfaatkan. Sampai matahari terbit, wis sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq namanya. Sholat isyraq itu Pak, ini perlu saya sampaikan. Matahari terbit pas itu jangan langsung sholat, itu haram hukumnya. Haram, ya matahari pas terbit itu haram. Ditunggu dulu sampai naik qadra rumhin, seukuran tombak. Seukuran tombak itu kalau dihitung ya sekitar 16 sampai 18 menit.
Ya, jadi setelah matahari terbit itu ditunggu sampai rotok dhuwur titik baru sholat isyraq. 2 rakaat. Sampun. Nah, sekali lagi pahalanya seperti haji. Tamah sempurna, sempurna dan sempurna. Nah, ini berarti kan menuju kesuksesan, Pak. Betul enggak? Qad aflaha tadi, sungguh beruntung, sungguh sukses. Timbangan ya sebelah kanan panjenengan, mizan timbangan kebaikan panjenengan akan tambah berat, tambah berat, tambah berat. Ya. Saya itu Pak punya tetangga, Pak. Ngapunten, dia orang yang tingkat ekonominya memang rendah. Enggak pernah haji, enggak pernah umroh. Tapi istiqomah setelah subuh itu enggak pernah dia itu langsung pulang, enggak pernah. Sampai nunggu terbit, sholat terbit, begitu istiqomah. Ketika meninggal dunia Pak, karomahnya itu keluar. Betul ini? Ya, karomahnya keluar, luar biasa. Saya ngubur wakil. Ya. Nah, jadi amalan-amal seperti ini ya. Kalau haji itu kan kadang-kadang masih rentan dengan, ngapunten loh ya, rentan dengan apa Pak? Loh kadang-kadang toko haji, oh loh, gak nyeluk haji, gak noleh ya, diundang wong ae nek gak ono tulisannya haji, awake iki haji wis. Ya. Tapi kalau ibadah seperti ini Pak, jarang orang yang, ya, banyak yang teledor. Nah, jadi sekali lagi ini adalah ya bukti bahwa memang doa Nabi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha jama'atan fa ka'annama qama laila kullah." Barang siapa yang menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seperti menunaikan ibadah sholat sunnah qomal laila kullah, semalam suntuk. Semalam suntuk. Semalam suntuk itu berarti ya, katakan mulai jam 7 ya sampai jam 4. Ya, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 loh. 9 jam, Pak. Panjenengan traweh nang Saudi, nang Mekah. Itu berapa jam? Wis pegel gak karu-karuan panjenengan. Surat sing diwaca dodo, itu hanya berapa jam? Wis paling banter 2-3 jam. Wis pegel Pak, kesel. Kemeringet. Itu belum semalam suntuk itu. Loh ini panjenengan cukup sholat berjamaah di waktu subuh. Wis pahalane podo ambek sholat sunnah semalam suntuk. Makanya nek panjenengan Pak sulit bangun tahajud, jangan sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah. Jangan sampai dua-duanya ditinggal, wis gak tahajud, gak subuh jamaah pisan. Ya, atau ada orang yang keliru, sholat tahajud itu luar biasa, tapi sholat subuh gak gelem berjamaah, ya eman. Ya, karena nilainya itu tadi. Ya, istiqomah sholat subuh ya akan jadi aflah, orang yang beruntung, orang yang sukses. Ya, sekali lagi timbangan kebaikannya kan tambah berat, tambah berat, tambah berat. Jadi ringan di perbuatan, tapi insya Allah berat di timbangan. Terus hadis yang lain, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar. Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan qobliyah subuh. Pokoknya waktu fajar itu. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik
minat dunya wa mafia, dari dunia seisinya. Ini dalam pandangan Allah loh Pak ya. Jadi dunia seisinya. Kira-kira ada enggak orang yang kekayaannya itu sak dunya sak isine, ada enggak? Wis gak usah sak dunya lah. Sak Surabaya wae lah. Ya wis sak sugih-sugihne wong itu. Ya, sak Surabaya isine kabeh. Hanya dimiliki oleh seseorang itu sudah kaya raya. Lah ini hadis sahih Pak. Di dalam kitab Bukhari ya diterangkan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat saja subuh itu lebih utama daripada dunia seisinya. Gak mek dunyane tok, seisinya. Nah ini berarti kan luar biasa sholat subuh itu. Betul enggak? Nah belum dari hadis-hadis yang lain. Ini masih beberapa hadis. Belum lagi hadis yang lain katakan ini yang menjadikan spesial ya sholat subuh itu, bahwa malaikat-malaikat yang menjaga shift malam dan shift siang itu akan mencatat kebaikan. Karena berdasarkan hadis Nabi bahwa malaikat-malaikat yang berpatroli di dunia ini itu ganti shiftnya di waktu fajar. Terus yang kedua ganti shiftnya di waktu asar. Contoh, ini asar tadi shift. Sekarang malaikat-malaikat yang ada di dunia ini adalah jaganya mulai asar tadi sampai waktu fajar. Nah, ketika malaikat-malaikat Allah ini ya akan kembali ke alam malakut sana, ya, alam malaikat sana. Ketika akan meninggalkan alam dunia ini, mereka tidak meninggalkan dulu sebelum malaikat-malaikat yang mau menjaga si berikutnya itu juga sudah datang. Dan itu terjadi ketika fajar. Sehingga orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah akan dicatat yang pertama shift yang malam itu akan meninggalkan, kemudian shift yang baru juga akan mencatat kebaikan. Oh, ini dalam keadaan sholat. Faham maksudnya Pak ya? Faham enggak ini maksudnya ini? Ya, jadi orang yang menunaikan subuh dan asar dengan berjamaah ya, itu akan dicatat 2 malaikat. Malaikat yang shift malam dan malaikat yang shift siang. Makanya malaikat-malaikat Allah ini ketika sudah sampai ke alam malakut, dalam hadisnya akan ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Malaikat, kamu meninggalkan hamba-hambaku dalam keadaan apa? Malaikat menjawab, hum yushollun, mereka dalam keadaan sholat. Begitu juga nanti ganti shift, Allah bertanya, kamu meninggalkan hamba-hambaku dalam keadaan sholat loh nih loh. Ya. Ini diantara keutamaan subuh, disaksikan 2 malaikat. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar itu masyhuda, langsung disaksikan ya oleh Allah dan para malaikatnya. Ya semua disaksikan, tapi Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran menegaskan bahwa waktu subuh itu, waktu fajar itu adalah waktu spesial bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menyaksikan langsung. Makanya biasanya kalau subuh itu Pak, surat-surat yang dibaca itu yo cok surat-surat yang sing pendek-pendek di bawah at-takatsur yo janganlah. Kalau bisa itu yang di atas ad-duha. Begitu biasanya waktu subuh. Ya, agak panjang sedikit enggak apa-apa. Kenapa gini mau dalilnya? Ya. Jadi Allah itu senang
disaksikan langsung oleh Allah, ya, bacaan Quran ya di waktu fajar. Nah, jadi ini adalah kebaikan-kebaikan akhirat. Ya, kebaikan-kebaikan akhirat. Ya, belum lagi di sini ya di dalam hadis-hadis yang lain ya bahwa sholat subuh itu sekali lagi walaupun hanya 2 rakaat, tapi di antara sholat-sholat yang lain yang paling terang sinarnya kelak di akhirat itu adalah sholat subuh. Jadi sholat yang kita lakukan ini kan menjadikan kita bisa diterangi gitu Pak. Terus kalau kita gambarkan ya, kita ilustrasikan, panjenengan di malam hari ya ketika lampu ini mati kabeh, kira-kira bisa enggak berjalan? Ya, berjalan di jalan raya, gak ngerti panjenengan. Iki opo ya, selokan, opo ya, banyak bebatuan, opo gak ngerti, sepanjang pokoknya melaku. Sehingga rentan napa? Ya terpeleset, tergelincir, ya jatuh. Nah, di akhirat itu seperti itu, Pak. Gelap gulita, yang bisa menerangi yang mal-mal kebaikan itu. Nah, di antaranya subuh ini yang walaupun hanya 2 rakaat, menurut hadis Nabi, ternyata sinarnya itu paling terang. Sehingga ketika panjenengan istiqomah berjamaah sholat subuh akan menjadi terang. Semakin terang insya Allah semakin enak. Panjenengan kalau jalan enak, semakin terang. Masih nang tol yo nyantai saja nek terang benderang seperti itu ya. Nah niki ya, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi tentunya masih banyak hadis-hadis yang lain. Nah ini terkait dengan napa kesuksesan di akhirat, ya, kesuksesan di akhirat. Ya. Sabun. Nah karena itu sekali lagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri tauladan yang baik. Ya. Memberikan suri tauladan yang baik. Netang beriki loh, ya. Jadi Nabi itu memang sering kali ketika sholat subuh berjamaah kana layakum min musollahu, beliau tidak berdiri dari musolanya, dari tempat sholatnya ya, hatta tatlu asyams, sampai matahari itu terbit. Fa idza tala'ati syams, apabila matahari sudah terbit, qoma, beliau berdiri untuk sholat. Wa kanu yatahaddatsuna ya fayakhuduna fi amri jahiliyah. Adapun yang lain sih gak ngerti itu, ya mari sembahyang subuh ya tahaddatsun, mereka ngobrol kono ngobrol gini ya, bahkan mereka mengambil seperti perkara-perkara jahiliyah. Fayat akun, mereka ketawa-ketawa ya, wayatabassamun, mereka senyum-senyum. Lah daripada digawe ngono gitu loh maksudnya Kanjeng Nabi, mending ya itu tadi digawe wiritan, gawe zikir sampai matahari terbit, sholat sunnah 2 rakaat. Ini urusan akhirat. Qad aflah, sungguh beruntung orang-orang yang mau menjalankan sholat. Nah itu kebaikan Pak. Terus ya panjenengan dan saya sekali hidup ini hanya menampilkan kebaikan dan kalau bisa tidak menjalankan keburukan. Nah sholat ini sendiri para Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai tameng. Ya, dalilnya jelas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu ya bisa mencegah fahsya wal munkar. Fahsya itu yang dari hawa nafsu, yang dari sesuatu yang keji, yang ya. Nah, kemungkaran. Orang itu Pak, Bu, nun sewu loh ya. Nek sholatnya sholat tenanan ini, tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban.
nek sholat tenanan, insya Allah sholat ini bisa menjadi tameng, bisa menjadi benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh untuk mencegah seseorang itu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Mau melakukan dosa itu Pak, diiling nombek sholat itu. Ya, kalau ada orang sholat tapi maksiat iyo, nah ini jangan salahkan sholatnya. Ya, mungkin dia sholat ini ya itu mau hanya sebatas menggugurkan kewajiban, wis gak ono efek sama sekali. Kalau orang itu sebatas menggugurkan kewajiban, ya, itu kan beda Pak. Dengan ketika panjenengan sholat itu merasa bersyukur kepada Allah. Saya bisa sujud kepada zat yang menciptakan saya, zat yang memberi rezeki saya, zat yang menghidupkan saya. Beda. Sehingga ketika panjenengan sujud itu memang benar-benar. Ya. Jadi bisa sujud kepada Allah itu Masya Allah luar biasa. Ya. Nah, sehingga tidak sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, sehingga sekali lagi sholat itu adalah amal yang baik. Yang kedua bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lengkap. Ya. Nah, sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh sukses. Ya, di antaranya adalah orang yang istiqomah menjalankan sholat wis 5 waktu lah, syukur-syukur ditambah sunnah-sunnahnya. Ya mungkin rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, kemudian tingkatan berikutnya tahajudnya, witirnya atau duhanya, situlah. Ya, nek malam Jumat mungkin ditambah sholat tasbih, silakan, monggo. Monggo mawon. Kurang berapa menit? Hah? 7 menit. Ada yang tanyakan? Monggo. Hah? Isyraq ya. Kalau kita lihat suruh kita kan jam 5.42, nanti sekitar 15 menit kemudian di jam 5:53 Ya. Nah, itu antara 15 menit tadi itu kita kan dilarang untuk sholat karena terbitnya fajar. Nanti kalau dalam waktu 15 menit ini ada yang melakukan sholat, niatnya sholat Isra tapi nggak tahu ilmunya tadi itu, sehingga kita melaksanakan sholat Jumat waktunya belum sampai 15 menit. Ya. Tentang sholat tadi saja. Ya. Nah setelah itu sholat duha apa boleh? Jadi setelah Isra, sholat duha itu menunggu waktu jeda beberapa menit kemudian baru kita melaksanakan sholat duha. Yeah. Yang berikutnya setelah kita tadi sholat subuh sampai menunggu Isra, itu kan sebenarnya kita berzikir atau anak taklim. Kalau diselingi dengan yang lainnya seperti ketika haus pengen minum berlaga, atau ketika pengen ke kamar mandi ada dulu lagi, apakah itu bagian bisa menunjukkan nilainya fadilahnya haji tadi ketika sholat Isra. Terima kasih. Jadi begini, saya tidak tahu ini waktu syuruk yang bagaimana. Syuruk dalam pengertian kira-kira matahari awal terbit atau sudah seukuran tombak tadi. Yang jelas begini. Jadi di dalam kitab-kitab fikih ya, ada waktu-waktu memang diharamkan sholat. Contoh
sesudah asar itu haram sholat, sesudah subuh haram sholat, ya. Matahari pas di tengah-tengah, itu juga haram. Jadi nek adzan dohor itu ojo langsung sholat, ditunggu dulu. Makanya adzan itu kan di antara fungsinya memang sudah masuk, tapi biarkan matahari supaya gak condong, zawal namanya. Jadi ojo pas adzan langsung sholat, karena itu masih ada di tengah-tengah, haram hukumnya. Nah, di antara haram juga adalah ketika matahari terbit. Yang dikatakan terbit itu begini, mulai dari sini, matahari sinarnya sudah kelihatan kan kalau di sini, sinarnya sudah kelihatan, seret, loh, terus. Nah, ketika matahari sudah sempurna, terbitnya sudah sempurna, itu pun masih tidak diperbolehkan, ditunggu sampai yaitu tadi, ya. Jadi ukuran ditambah 15 ya sampai 18 menit ya, itu setelah matahari terbit secara keseluruhan. Nah, makanya saya tidak tahu ini syuruk, yang dimaksud syuruk di sini tuluk ya. Oh, kalau tuluk beda. Tuluk berarti kan sudah betul-betul sudah, tuluk dengan syuruk itu beda. Kalau tuluk itu dari tola'a, tuluk artinya terbit. Jadi terbit sudah sempurna, maka ditambah sekitar 15 menit itu tadi. Seret. Nah, sampai seukuran qadr rumhin, seukuran tombak. Nah, itu baru boleh disunahkan sholat isyraq itu tadi. Sholat isyraq 2 rakaat. Setelah sholat isyraq langsung sholat duha, ya monggo, enggak apa-apa, karena sudah masuk. Sholat duha itu kan memang sesudah matahari terbit seukuran qadr rumhin. Nah, memang sholat duha itu sakjane loh ya, dikatakan duha itu lebih utama adalah jam-jam, nek waktu kita itu sekitar jam setengah 9, jam 9, setengah 10. Justru yang utama itu waktu itu waktu duha. Nah, cuman kadang-kadang awak dhewe iku nek jam-jam sakmono iku jam-jam lali, jam-jam sibuk. Wis mesisan lah, aku jam 7 ae sadurunge berangkat nyambut gawe, ya monggo, enggak apa-apa. Tapi nek cara keutamaan, nah itu lebih utama yang sudah betul-betul duha. Betul-betul duha. Nah, itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, kalau keluarnya itu memang darurat, ya, ada darurat seperti minum, seperti kencing, itu kan enggak, ya darurat namanya, enggak bisa ditahan. Nah, kalau nggak bisa ditahan seperti itu, ya enggak jadi masalah. Yang bisa menggagalkan pahala itu ketika memutusnya itu diputus dengan kalam-kalam adami, ngobrol walaupun hanya sebentar, ya, ngobrol, tapi bukan ngobrol yang anu loh ya, yang darurat. Nah, nek ngobrol darurat tak jadi masalah, ya, bukan darurat ngobrol kono mari ngono mlebu meneh. Nah, ini yang bisa memutus, ya, yadhkurullah tadi. Tapi kalau sesuatu yang darurat yang tidak bisa ditinggal, insya Allah itu termasuk, ya, ad-darurah tubil mahdzur. Sesuatu yang darurat itu ya bisa memperbolehkan, ya, sesuatu yang dilarang. Terus ngoten jawaban saya. Bisa ya. Cukup niki mawon nggih. Jadi ayat yang keberapa tadi itu? Ayat yang ke-15 itu 2 kali berteman, ya. Wa dzakara asma rabbih, terus fasolah. Sampun insyaallah pertemuan yang akan datang ayat ke-16 insyaallah. Cekap niki kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.